Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Zainal Arifin sebagai moderator pada sesi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam konteks hukum perdata, yaitu hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap benda, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Topik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pemilikan dan peralihan hak atas benda. Adapun anggota kelompok terdiri dari Sabila Selomita, Asep Riyadi, Dinda Tari Apriliani, Brian Marwita, dan Yanti. Sebelum kita mulai, mari kita simak dengan seksama dan berikan perhatian penuh kepada penyampaian materi hari ini. Semoga sesi ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Menurut Profesor Sudiman Karto Hadiprojo, benda adalah semua barang yang berwujud dan hak kecuali hak milik. Menurut Profesor Sri Sudewi Magkonsohwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Sabila Sulamita, di sini saya mendapatkan bagian presentasi ialah hukum benda, yang dimana hukum benda atau Zeckel Range merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dan juga hak kebendaan dan juga benda. Kemudian adapun kaidah hukum itu dibagi menjadi dua macam, ialah kaidah hukum yang tertulis dan juga kaidah hukum yang tidak tertulis. Kaidah hukum yang tertulis merupakan kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat maupun jurisprudensi. Kemudian ada hukum benda yang tidak tertulis, ialah kaidah-kaidah hukum yang timbul atau tumbuh dan juga hidup dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bentuknya tidak tertulis. Kemudian adapun ruang lingkup dari kajian hukum benda meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mengatur hubungan antara subjek hukum benda dan juga mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Untuk peraturan hukum dengan subjek hukum benda, itu di mana benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Kemudian adapun hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan ialah di mana hak kebendaan adalah kewenangan untuk menguasai benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum benda. Sistem peraturan hukum benda itu berbeda atau berlawanan dengan sistem hukum perikatan. Yang mana dalam hukum perdata, acara perdata, sistem pengaturan hukum benda mengatur hak seseorang atas benda, baik benda itu bergerak maupun tidak. Contohnya seperti hak milik atas tanah atau barang. Sedangkan hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul dari perjanjian atau tindakan hukum lainnya dengan hak dan kewajiban yang bersifat relatif, hanya berlaku antara dua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Secara singkat, hukum benda berfokus pada hak atas benda, sedangkan hukum perikatan berfokus pada hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Macam benda. Yang pertama, undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Nah, yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Nah, yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Nah, yang keempat, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, kalau menurut Sri Sudewi Magkonsohwan, benda dapat dibedakan atas yang pertama, barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. Nah, yang kedua, barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.
Nah, yang ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. Nah, yang terakhir, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang tidak ada. Nah, kalau menurut menurut Fromm, L.J. Van Aveldon, benda dapat dibagi atas dua. Yang pertama, benda berwujud. Yang kedua, benda yang tidak berwujud. Untuk sebab selanjutnya yaitu tentang hak kebendaan. Nah, di sini ada 3 pendapat ahli tentang definisi hak kebendaan, yaitu yang pertama, menurut Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan setiap orang. Nah, menurut Sri Sudewi, ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Nah, yang ketiga, menurut Maryam Darus. Nah, menurut Maryam Darus ini, hak kebendaan mempunyai sifat dan ciri. Yang pertama adalah absolut, dapat dipertahankan, dan yang kedua adalah jangka waktu tidak terbatas. Yang ketiga, mengikuti bendanya di mana berada, dan yang keempat, dapat dijual, dijamin. Dengan demikian, sesi hari ini tentang hukum benda telah selesai. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hak-hak atas benda serta penerapannya dalam hukum acara perdata. Jangan ragu untuk mendalami lebih lanjut topik ini melalui literatur dan referensi yang ada. Karena penerapan hukum benda sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita dapat terus memperdalam pengetahuan hukum kita bersama di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.